Ya, halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers? Pada hari ini kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada sore hari ini kami beserta tim Virtual Lovers bisa hadir kembali dan bisa kembali lagi menyapa Sobat Lovers semuanya ya. Yang mana pada video kali ini kami seperti biasanya ingin melihat kondisi terkini yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud Bali. Dapat kita saksikan bersama situasi yang ada di sekitar kami saat ini. Lalu lintas cukup padat merayap, cukup ramai, kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 ya, dapat kita saksikan di sepanjang jalan raya Monkey Forest Ubud Bali. Dan di sebelah kami juga terdapat sebuah restoran yang cukup ramai, juga terlihat ada beberapa para wisatawan yang sedang duduk santai sambil menikmati hidangan tentunya. Tak terasa sudah 31 hari kurang lebih kita lalui di bulan Juli tahun 2023 ya. Mungkin terdapat banyak sekali momen-momen berharga dan bahagia yang kita rasakan selama ini. Tentunya momen-momen tersebut bahkan mungkin bisa membuat kita seketika menangis haru ketika mengingatnya kembali ya. Namun sebagian orang mungkin juga terpaksa harus menelan pilu pahit lantaran dihadapi dengan berbagai macam musibah serta ujian di bulan Juli tahun 2023. Meski ada berbagai kejadian yang membuat kita terkadang sedih, kita tentunya tetap harus bisa mencoba untuk kembali bersemangat dan bangkit dari keterpurukan tersebut. Sembari berupaya untuk kembali bangkit, kita pun ada baiknya untuk selalu berdoa supaya kehidupan kita bisa lebih baik di hari atau bulan-bulan berikutnya. Selain itu, terlepas dari berbagai macam momen yang telah dilalui di bulan Juli tahun 2023, kita juga sebaiknya bersyukur lantaran Tuhan telah memberkahi umur yang panjang dan kesehatan yang cukup untuk menjalani aktivitas sehari-hari tentunya. Meninggalkan bulan Juli tak terasa sesaat lagi kita akan memasuki bulan baru, yaitu bulan Agustus. Yang mana bulan Agustus diharapkan bisa menjadi penyemangat menjalani hari-hari yang baru. Awal bulan menjadi saat yang paling dinanti banyak orang, sebab memulai awal bulan baru seperti menyambut hari dan kesempatan baru dalam hidup kita ya. Apalagi dalam bulan Agustus kali ini di Pulau Dewata Bali khususnya terdapat hari-hari yang cukup penting ya, seperti halnya Hari Raya Umat Hindu ya. Saat lagi pada tanggal 2 Agustus tahun 2023. Baik, kembali dapat kita saksikan aktivitas dari para wisatawan yang ada di sekitar kawasan Ubud. Banyak sekali yang berjalan kaki ya seperti biasanya, karena kunjungan wisatawan ke Bali terus mengalami peningkatan dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun ke tahun. Sangat luar biasa, kunjungan turis mancanegara semakin membludak. Bahkan tak sedikit para wisatawan yang datang ke Bali untuk menyaksikan budaya-budaya yang ada di Bali ya. Karena seperti yang kita ketahui, aktivitas masyarakat Bali juga telah kembali berjalan normal, sehingga kegiatan-kegiatan seperti budaya lokal sudah kembali berjalan normal. Setelah beberapa tahun yang lalu sempat tenggelam karena adanya wabah COVID-19 ya. Tentunya para wisatawan pun sangat rindu dengan indahnya budaya, tradisi, serta kehidupan keseharian masyarakat Bali yang sesungguhnya. Karena hal tersebut merupakan daya tarik utama pariwisata Bali itu sendiri. Mulai dari keindahan alam dan keunikan seni budaya yang ada di Bali,
tentunya menjadi daya tarik wisata utama dengan kekuatan yang hampir berimbang, dan potensi itu menjadi konsep pengembangan pariwisata berwawasan budaya dan lingkungan. Karena dari berbagai jenis daya tarik wisata budaya yang ada di Bali, ternyata kesenian daerah, tradisi, serta adat istiadat merupakan daya tarik wisata budaya yang paling banyak diminati oleh para wisatawan dalam maupun luar negeri. Seperti halnya pada video kami sebelumnya yang mana pada acara Plebon atau Ngaben di Puri Ubud, sangat ramai sekali antusias dari para wisatawan mancanegara menyaksikan secara langsung, datang sejak di pagi hari menunggu hingga pada siang hari di acara puncak iring-iringan Plebon. Sangat ramai sekali, bahkan mungkin ribuan wisatawan rela menunggu. Bagi sobat lovers yang belum menonton videonya, silakan ditonton, dicari di daftar video kami Plebon di Puri Ubud ya. Nanti linknya akan kami taruh di kolom deskripsi. Jadi nanti silakan ditonton bagi sobat lovers yang belum menonton, agar sobat lovers tahu seperti apa antusias para wisatawan menyaksikan acara adat budaya yang ada di Bali, menjadi pusat perhatian dunia wisatawan mancanegara. Tampak sekali pada video kami saat itu pada acara Plebon, ribuan wisatawan antusias menyaksikan secara langsung. Jadi kembali lagi seperti yang kami sampaikan sebelumnya, agar kebijakan pengembangan pariwisata di Bali ke depannya nanti hendaknya lebih diarahkan pada upaya-upaya revitalisasi kesenian serta tradisi adat budaya yang ada di Bali ya. Jadi kembali lagi, kenapa pengembangan pariwisata Bali ke depannya hendaknya lebih diarahkan pada upaya-upaya revitalisasi kesenian serta tradisi adat istiadat lokal yang ada di Bali. Karena hal tersebut tentunya dinilai strategis tidak hanya untuk kepentingan pariwisata semata, namun juga sebagai upaya meningkatkan ketahanan identitas kultural di tengah ancaman globalisasi yang kian meningkat. Baik sobat lovers, kembali lagi sambil kita saksikan situasi semakin sore semakin ramai di sekitar kawasan wisata Ubud Bali, tepat di Jalan Raya Monkey Forest. Bisa kita saksikan kondisi lalu lintas pun cukup padat ya. Bertumpuk berbaris mobil roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Begitupun juga para wisatawan yang berjalan kaki di seberang jalan ataupun di hadapan kami saat ini. Restoran-restoran pun juga mulai terlihat terisi oleh para wisatawan. Tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi sobat lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton, serta mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini ya. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi sobat lovers semuanya. Kembali lagi kami dapat informasikan bahwasannya pada sore hari ini kami berjalan-jalan di sekitar kawasan Ubud sambil melihat situasi terkini yang ada di sekitar kawasan ini. Cukup ramai sekali sore hari ini arus lalu lintas ataupun arus dari para wisatawan yang beraktivitas. Karena memang telah diakui oleh dunia bahwasanya Bali merupakan sebuah pulau yang indah di kepulauan Indonesia.
terkenal dengan garis pantainya yang luar biasa, landscape yang beragam, dan warisan budayanya yang sangat indah, telah menjadi pusat perhatian dunia selama beberapa dekade terakhir ini. Meskipun masuknya wisatawan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi di pulau ini, fenomena overtourism dan gentrifikasi yang berikutnya di Bali telah menjadi terlalu berlebihan dalam beberapa tahun terakhir. Memang perlu diakui awalnya pertumbuhan jumlah wisatawan ke Pulau Dewata Bali menghasilkan pendapatan yang substansial bagi bisnis dan membantu mendukung pertumbuhan berbagai industri serta kesempatan bekerja, terutama di sektor perhotelan dan jasa. Namun, lonjakan yang begitu cepat ini juga telah menciptakan tekanan yang signifikan yang ditujukan dengan kerumunan di tempat-tempat wisata populer, kemacetan di berbagai wilayah yang padat wisatawan, pengurasan sumber daya alam, dan memburuknya kualitas ruang dan layanan publik. Pembangunan perkotaan yang tidak berkelanjutan yang didorong oleh permintaan industri pariwisata ditambah dengan kapasitas terbatas infrastruktur telah memunculkan gentrifikasi. Sementara hotel, villa, resort, dan restoran mewah terus bermunculan. Pilihan perumahan yang berkelanjutan serta terjangkau bagi penduduk lokal Bali semakin langka, sehingga memperbesar kesenjangan antara orang kaya dan miskin dalam masyarakat. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, fenomena ramai wisatawan seperti ini dapat memunculkan gentrifikasi, yang mana gentrifikasi merupakan proses masuknya penduduk yang lebih maju ke kawasan yang awalnya kurang baik, diikuti adanya revitalisasi kawasan dan memicu perubahan nilai lahan dan struktur sosial. Gentrifikasi yang ditimbulkan oleh overtourism telah menimbulkan efek domino pada lingkungan Bali dalam beberapa hal. Misalnya pembangunan hotel dan resort secara langsung telah menyebabkan hilangnya lahan pertanian dan degradasi ekosistem. Namun apalah daya, bahwasanya Bali adalah pulau pariwisata yang memang sudah terkenal di dunia ya. Pariwisata telah dianggap sebagai kegiatan yang menyenangkan apalagi di Pulau Dewata Bali, sehingga fenomena overtourism sudah tidak heran lagi ya dengan fenomena tersebut. Berpergian dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dalam rangka liburan tentunya menjadikan industri sebagai sesuatu yang menjanjikan dari segi bisnis. Kehadiran destinasi wisata di suatu tempat juga membuat banyak perubahan bagi kehidupan masyarakat, meredam permasalahan finansial, melestarikan spesies yang hampir punah, hingga memulihkan kembali kota-kota bersejarah yang pernah runtuh digerus oleh zaman. Hal demikian adalah beberapa manfaat positif dari pariwisata, namun kesalahannya ada pada cara berpikirnya. Pariwisata hanya dianggap membawa kebaikan saja, sementara permasalahan-permasalahan lainnya yang timbul seringkali diabaikan, sehingga menimbulkan dampak negatif yang satu sama lain di ekosistem dunia pariwisata, termasuk wisatawan saling tak tahu menau. Bahkan kini di benua Eropa, media dan industri perjalanan pada akhirnya mulai mengalihkan pandangan mereka ke dampak negatif dari industri pariwisata, hingga terbentuklah suatu istilah yang disebut dengan overtourism seperti yang kami ceritakan sebelumnya tadi ya. Overtourism adalah suatu kondisi di mana jumlah wisatawan di destinasi wisata tertentu dianggap terlalu tinggi oleh masyarakat setempat, sehingga mulai dirasa mengganggu. Agak sulit memang mengukur terlalu tinggi karena tidak ada standar yang berlaku secara universal. Dan tentunya pun ada banyak faktor penyebab overtourism, dan tentu saja ini akan berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Peningkatan populasi dunia merupakan penyebab utama karena pasar berkembang, dan dengan demikian jumlah pengunjung pun meningkat. Oleh karena itu, pariwisata yang bertanggung jawab
mengacu pada pariwisata yang menciptakan tempat yang lebih baik bagi masyarakat untuk tinggal, menjalani hidup, dan tentu saja berkunjung. Solusi yang ditawarkan untuk itu adalah melakukan perjalanan yang bertanggung jawab berlebihan dengan cara memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif. Dua hal yang perlu dipikirkan adalah tempat dan waktu saat berkunjung. Sejatinya pun pariwisata masih bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan dan memastikan bahwa penduduk lokal, habitat, dan satwa liar mendapatkan manfaat dari kehadiran para wisatawan tentunya ya. Apalagi di Pulau Bali sendiri, industri pariwisata telah lama menjadi salah satu sektor ekonomi yang sangat penting, tidak sekedar sebagai penyumbang devisa bagi negara, tetapi juga sangat padat karya. Bisa disaksikan di hadapan kami saat ini sangat padat sekali keramaian para wisatawan di depan dari pasar tematik Ubud Bali ya. Ada yang berjalan kaki, ada yang duduk santai dengan teman atau mungkin dengan saudaranya. Pada mulanya Ubud merupakan sebuah desa yang elok. Namun kini Ubud telah menjadi salah satu destinasi wisata yang eksklusif. Banyak tata ruang yang mulai berubah, akan tetapi Pulau Bali masih beruntung, masyarakatnya umumnya masih sangat tegar menjaga berbagai ritualitas yang digenggam erat, digenggam kuat. Entah sampai kapan, suatu perjuangan yang tidak mudah di tengah gempuran modernisasi yang kian menekan. Pada hakikatnya pun jantung dari Bali adalah kebudayaan. Melalui kebudayaanlah denyut kehidupan Bali terus berdetak. Kebudayaan menjadi mata air kehidupan di Bali di semua sektor keseharian Krama Bali. Apapun bentuk gerak pembangunan Bali harus selalu dalam bingkai kebudayaan Krama Bali. Segala bentuk potensi yang dimiliki Bali harus dapat disinergikan guna membangun Bali yang mandiri dalam segala sendi kehidupannya. Memahami akar budaya ekonomi Bali serta kembali ke jati diri Krama Bali menjadi kata kunci agar terwujud Bali yang bersinergi dan mandiri. Harus kita sadari bersama bahwa sejarah perekonomian Bali tumbuh dan berkembang dalam trilogi yang bersinambungan secara bertahap, sejak pertanian, kebudayaan, dan berujung pada pariwisata saat ini. Pariwisata Bali adalah produk dari resultan antara pesona budaya Krama Bali beserta tatanan kehidupan agrarisnya dalam balutan agama Hindu Bali. Dengan keelokan bentang alam Bali, pariwisata Bali harus tetap menampilkan wajah ramah terhadap lingkungan alam dan budaya Bali. Melalui pariwisata, wajah Bali dapat ditampilkan. Baik, kembali dapat kita lihat tampilan dari para wisatawan yang sedang asik menikmati acara sore hari di sekitar kawasan wisata Ubud Bali di depan dari pasar tematik ataupun di depan dari Puri Saren Ubud Bali ya. Bisa disaksikan di ujung sana sangat banyak sekali wisatawan yang berjalan kaki pada sore hari ini. Luar biasa sekali ya. Sangat luar biasa, sangat ramai, sangat membludak wisatawan di kawasan wisata Ubud Bali. Mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga orang tua, semuanya ada di sini. Mulai wisatawan Asia hingga wisatawan dari Eropa. Bisa kita saksikan ya Sobat Lovers. Sungguh-sungguh pemandangan yang sangat langka tentunya seperti ini. Di hadapan kami pun juga terlihat bocil, bule bocil. Nampaknya sedang bergurau bersama saudaranya atau temannya, Sobat Lovers. Di akhir bulan Juli, di awal bulan Agustus kami ucapkan selamat tinggal untuk bulan Juli, dan juga kami ucapkan selamat datang bulan Agustus. Semoga bulan Agustus menjadi bulan yang lebih baik dari bulan sebelumnya. Semoga video kali ini pun juga dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat.
Terima kasih, sampai jumpa. Salam virtual lovers dari Bali.